Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat. Pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul kembali di masjid ini, Masjid As-Salam Bandara, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang ada di dalam sebuah kitab ringkas yang menjadi buku panduan kita, di mana judul aslinya berjudul At-Tarbiyatuz Dzatiyah, yaitu upaya untuk mendidik diri agar memiliki kepribadian Islami. Kita akan lihat dan lanjutkan kembali di subtema berikutnya, di mana di sana ada penghalang-penghalang bagi setiap muslim dan muslimah untuk melakukan tarbiyah dzatiyah, pendidikan diri sendiri. Dan itu menjadi sebab-sebab. Di sini beliau menyebutkan sebab-sebab ketidakpedulian terhadap tarbiyah dzatiyah, dan itu menjadi penghalang-penghalang bagi setiap muslim dan muslimah di dalam memiliki kepribadian Islami. Poin yang pertama sudah kita sebutkan, yaitu qillatul ilm, minimnya ilmu. Ini merupakan salah satu sebab dari sekian banyak sebab, sehingga umat Islam tidak memperdulikan tarbiyah dzatiyah, kurang memperdulikan untuk mendidik diri sendiri memiliki kepribadian Islami. Dan itu sudah kita uraikan di pertemuan terakhir, bagaimana qillatul ilm ini, minimnya ilmu seseorang mengakibatkan dia tidak faham dan dia tidak mengetahui mana yang menjadi musuhnya dan mana yang menjadi temannya, mana perkara yang bermanfaat dan mana perkara yang mudarat. Makanya di antara nasihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan yushiku an tunqadha ural Islam urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Itu diantara nasihat Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, Khalifatus Tsaniyah, khalifah kedua fil Islam ba'da Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, yang dinukilkan oleh para ulama di dalam tulisan-tulisan mereka. Perkataan Umar ibn Khattab, dia mengatakan bahwa ikatan Islam ini akan terlepas sehelai demi sehelai, karena ikatan Islam ini adalah rangkaian dari tali-tali Islam sehingga menjadi satu kekuatan, tapi dia akan terlepas sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, apabila muncul generasi-generasi di dalam Islam ini yang nggak tahu mana perkara jahiliyah,
yang pernah dilawan oleh Nabi, yang pernah diperangi oleh Nabi. Nggak paham generasi-generasi berikutnya. Sekarang kita sering menyebut dengan generasi baby boomer, generasi X, Y, Z, alpha, beta. Ya, ketika generasi-generasi ini muncul tapi nggak paham apa itu perkara-perkara jahiliyah, maka bersiap-siaplah untuk hilangnya ikatan Islam ini sehelai demi sehelai, sehingga nanti di akhir zaman seakan-akan Islam itu tidak ada. Ya, kenapa ini? Qillatul ilm, minimnya pengetahuan, minimnya ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan Islam. Ingat, Islam itu berdiri tegak, dirintis oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di masa-masa jahiliyah. Maka memahami itu penting, karena Islam ini didirikan oleh Nabi di masa-masa jahiliyah. Jangan perkara-perkara jahiliyah yang sudah dikubur oleh Nabi dikorek-korek lagi, yang sudah menjadi bangkai busuk jahiliyah dikubur oleh Nabi, lalu Nabi menumbuhkan Islam. Tapi masih ada generasi yang nggak paham tentang masalah jahiliyah. Dia kira itu harta karun, dia pakai lagi pakaian busuk jahiliyah di masa-masa Islam. Nah, itu dia kebodohan, kata beliau. Salah satu sebab mengapa umat Islam ini tidak mau mentarbiah dirinya sendiri. Dia nggak paham mana perkara jahiliyah, mana perkara sunnah. Ya, karena sunnah itu datangnya baru, jahiliyah kuno, dari tinggal. Datanglah sunnah Nabi. Taib ya. Nah, itu sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang lainnya, ketidakpedulian umat Islam ini terhadap tarbiyah Islamiyah untuk memiliki kepribadian Islami. Yang kedua, kata beliau, ketidakjelasan sasaran dan tujuan. Maksudnya apa? Umat Islam itu nggak paham. Bahkan kita katakan banyak umat Islam yang tidak paham apa tujuan mereka hidup. Apa sih target manusia itu ada di muka bumi ini, dihidupkan oleh Allah? Kita muncul, kita hadir di muka bumi ini, dicipta oleh Allah. Lalu Allah Ta'ala mengatakan bahwa Dia menjadikan apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, kata Allah. Dialah Allah yang menjadikan apapun di muka bumi ini lakum, kata Allah, untuk kalian semua. Lalu Allah cipta manusia untuk kalian, silahkan. Tapi dengan sebab itu pula manusia itu nggak paham apa tujuan mereka hidup, apa sasaran mereka, target mereka itu apa. Sementara kehidupan manusia, setiap manusia paham. Bahkan kadang di antara mereka menyanyikannya. Pejabat mati, rakyat jelata mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Walaupun dia berkata demikian, dia nggak paham apa tujuan Anda dihidupkan oleh Allah. Apa cuma semata-mata menunggu kematian? Semua kita paham bahwa setiap manusia itu akan mati. Paham semua itu. Nggak ada lah kita dapati manusia yang waras, lalu kita tanya apakah manusia nggak mati? Ketawa dia mungkin dengar pertanyaan kita. Paham, semua manusia paham bahwa dirinya akan mati. Paham? Ya, tapi yang tidak difahami oleh kebanyakan manusia, apa tujuan dia hidup? Apa sasaran dia? Sebagaimana seorang yang diberikan busur panah dan anak panahnya, lalu dia tidak tahu targetnya yang mana. Ya, targetnya yang mana? Sementara target dikasih banyak, sekelilingnya ada target, ada tempat untuk memanah.
bulat-bulat begitu kan. Dia dikasih busur dan anak panah. Satu aja anak panahmu, silahkan kau panah, pilih, targetnya banyak. Dia nggak paham mana targetnya, yang mana. Ya, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan memilih salah satu dari manusia yang terbaik supaya manusia percaya dia tidak dituduh sebagai manusia yang berdusta, dipercaya dia amanah, al-amin, supaya orang-orang percaya sama dia bahwa apa yang dia katakan benar-benar dari pencipta mereka. Diturunkanlah melalui dia. Allah menurunkan kalamnya, suratnya 114 surat. Bayangkan, bukan satu surat. Allah mengirimkan surat cintanya untuk hamba-hambanya. Dikirimin surat melalui makhluk yang termulia, malaikat, dan itu pun afdolul malaikah yang dikirim, malaikat termulia yang dikirim, Jibril alaihissalam, untuk manusia termulia juga, supaya sadar manusia ketika Allah hidupkan, dia paham apa sih tujuan saya ini hidup. Masa cuma makan, minum, tidur, ya kan? Nggak, itu bukan itu. Nah, inilah kata beliau, ketidakjelasan sasaran dan tujuan mengakibatkan seorang muslim atau muslimah nggak bisa mentarbiah dirinya, nggak peduli dia hidup sesuka hatinya saja secara bebas, amburadul. Makanya Allah Ta'ala di dalam beberapa ayatnya menyebutkan bagaimana manusia itu bisa lebih sesat daripada hewan. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami penuhi neraka Jahannam, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf. Sungguh kami telah penuhi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Lalu kata Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berfikir dengan hatinya, enggak fakih mereka. Hati mereka tersesat, hati mereka tertutupi oleh dunia, jadi enggak paham, gelap hatinya, sehingga mereka menjalani hidup itu dengan sesuka hatinya, amburadul, suka-suka, enggak mau tahu dengan aturan, bebas. Itu kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi enggak bisa lihat, enggak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, enggak bisa melihat adanya Al-Quran, enggak bisa lagi dia melihat ada yang sholat, ya, ada yang berbuat di atas syariat, seakan-akan buta dia. Dia rasa tidak ada orang baik, enggak ada orang bertakwa, enggak ada orang soleh. Nah, itu enggak peduli dengan tujuan hidup. Lalu kata Allah Ta'ala dalam ayat tadi, walahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya telinga, atau mereka punya telinga tapi enggak mau mendengar dengan telinga mereka, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah dibaca, enggak mau mendengar ceramah, enggak mau dengar nasihat, tidak mau mendengar penjelasan Quran, penjelasan hadis. Lalu apa kata Allah? Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak, seperti binatang ternak. Allah yang katakan demikian, yang menciptakan manusia, dia berkata demikian, dia surati, dia suratin, dia kirimkan surat untuk hamba-hambanya. Lalu dia katakan kalau ada yang seperti ini, maka dia seperti an'am, kata Allah. Balhum adol, bahkan lebih dolal dia. Ulaika humul ghafilun. Inilah orang-orang yang lalai, kata Allah. Lalai dia, ghaflah. Dia lalai dari tujuan hidupnya, diciptakan dia itu untuk apa, dia lalai, enggak mau tahu. Atau firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Apakah engkau mengira ya Muhammad kebanyakan mereka itu mau dengar dan mau berfikir, berakal? Ya.
inhum illa kal an'am, tidaklah mereka melainkan seperti binatang ternak, kata Allah. Bal adallu sabila, kata Allah, bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya daripada hewan. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, manusia jika akalnya tidak dia sesuaikan dengan surat-surat yang Allah datangkan, akalnya tidak dia sesuaikan dengan syariat, tidak dia sesuaikan dengan bimbingan Allah atau Rasulnya, maka akalnya itu akan memunculkan ide-ide yang merusak. Tapi kalau dia sesuaikan akalnya dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, dia sesuaikan dengan syariat Islam, dengan Quran, dengan sunnah, maka akalnya akan memunculkan fikiran, ide yang membangun, yang membuat maslahat. Oleh karena itu ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kehadapan malaikat pertama kali sebelum mencipta Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat dengan keilmuan yang Allah berikan kepada mereka, apa jawab mereka coba? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kata malaikat, itu memang keilmuan mereka yang Allah kasih. Sejauh itu saja mereka bisa menangkap bahwa manusia yang akan Allah cipta ini merusak. Kenapa kau cipta ya Allah? Ya, jangan kira malaikat itu nggak punya ilmunya, ada, tapi kan terbatas. Karena dia juga makhluk, Allah kasih pengetahuan dia, jangkauan ilmunya terbatas. Sementara Allah maha luas ilmunya, tahu hikmah-hikmah di balik yang dia ciptakan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, langsung mereka menggunakan ilmu mereka, ya ilmu mereka segitu malaikat. Ataj'alu fiha, apakah kau ciptakan di muka bumi ini man yufsidu fiha, yang hanya bisa merusak saja di muka bumi ini, wa yasfikud dima, yang hanya bisa menumpahkan darah, bisanya hanya berkelahi, dengki, benci, merusak sana sini. Apakah kau masih menciptakan itu ya Allah? Maka Allah dengan keluasan ilmunya, ini a'lam, kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian wahai malaikat. Ya jelas, tapi begitulah malaikat menangkap sinyal dari makhluk yang namanya manusia. Maka apabila manusia nggak mau tahu dengan tujuan hidupnya, dan itu Allah Ta'ala cantumkan bukan di akal manusia, tapi di mana? Di Al-Quran, para jemaah. Di Al-Quran Allah Ta'ala cantumkan itu melalui bimbingan utusannya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, maka manusia itu hidupnya itu tadi kata Allah, ya, kal an'am, bebas. Zina ya zina dia, ya kan? Minum khamar, membunuh ya membunuh dia, suka-suka lah, nggak peduli halal haram, rusak. Tapi ketika seseorang itu faham tujuan hidupnya, maka dia akan hati-hati. Saya harus gunakan waktu saya semaksimalnya, karena saya akan menemui ajal. Setiap hari saya mendekati kematian, saya harus manfaatkan waktu saya di muka bumi ini. Inilah modal saya untuk akhirat saya. Kenapa? Karena dia dapati di dalam Al-Quran Allah mengingatkan berulang-ulang akhirat. Ya atau tidak? Iya, berulang-ulang. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian terpengaruh sekali dengan kehidupan dunia, padahal sudah jelas akhirat itu lebih baik bagi kalian, lebih kekal bagi kalian. Di dunia berapa puluh tahun kehidupan kita, di akhirat kita yakin kehidupannya abadi, tapi kita lebih santai untuk akhirat kita. Padahal kita tahu akhirat lebih kekal, nggak ada kematian lagi. Kalau di dunia ada kematian masih, karena kematian itu untuk memindahkan kehidupan kita dari dunia yang rendah ini kepada alam berikutnya, barzah. Nanti pindah lagi baru yaumul akhir. Itulah dia terakhir hidup kita yang tidak ada kesudahannya.
kekal di surga atau kekal di neraka. Tapi begitulah manusia suka bersenda gurau. Itulah dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, kata Allah. Itulah kehidupan dunia. Senangnya manusia main-main saja, santai-santai saja. Kalau ada yang agak serius, nanti diolok-olok. Serius amat sih kamu hidup ini. Mulai masuk setannya. Ya kan? Nggak usah serius-serius banget lah. Gitu aja. Santai aja. Ya, santai aja. Ini lah minum nah segelas. Kopi maksudnya. Enggak apa-apa. Ya kan? Ya. Syaitan itu, Masya Allah. Kalau kita nggak paham, itu hancur hidup kita, berjamaah, rusak kita. Sementara penyesalan itu bukan di sini. Penyesalan di mana nanti? Kematian. Ya, barzah. Kan ada beberapa ayat Allah mengatakan orang yang meninggal minta dibalikkan lagi ke dunia. Ada atau tidak ayatnya? Ada, para jemaah. Begitulah nyesalnya mereka. Bukan ketika di dunia, bukan. Sudah dicabut nyawanya, pengen balik dia. Irji'uni, kata dia. Balikkan aku ya Allah ke dunia. Ya Allah, tangguhkan kematianku sebentar saja, supaya aku bisa bersedekah, supaya aku bisa berbuat baik. Itulah dia nyesalnya itu setelah lepas nyawanya. Ya nggak bisa lah. Maka sebelum itu manfaatkan dan fahami tujuan hidup kita. Kita baca. Kata beliau di sini, di antara hal yang dapat membantu seseorang untuk melakukan tarbiyah dzatiyah. Nah, perhatikan. Apa itu? Adalah kejelasan sasaran dan tujuan hidupnya. Fahami para jemaah, kita harus paham kita ini hidup untuk apa. Kan kata Allah Ta'ala, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah insan itu menyangka dia dihidupkan udah dibiarkan gitu aja? Enggak. Ada pertanggungjawaban nanti para jemaah. Dihisab kita, udah kita sampaikan bagaimana ya pentingnya tarbiyah dzatiyah ini. Kenapa? Karena yang pertama kali dihisab adalah diri kita sendiri ini. Kita dihisab, udah lewat pembahasannya. Ya, intinya di sini kata beliau, di antara sebab ketidakpedulian umat Islam lah untuk mentarbiyah dirinya sendiri memiliki kepribadian Islami, karena samar bagi dia. Sasaran itu masih samar tujuannya. Seperti tadi, orang yang masih bingung yang mana tujuan saya ini. Kan gitu. Targetnya mungkin ada banyak. Ada 20, anak panah satu. Satu aja pilih. Nah, yang mana yang harus saya tembak? Ya. Target yang mana yang harus tepat sasarannya? Nah, begitu. Dunia ini Allah Ta'ala bentangkan, sehingga terkadang seorang bingung, tujuan saya yang mana? Ya, tujuan saya yang mana? Nah, kalau sasarannya sudah jelas, tujuan hidup jelas, maka mudah bagi dia untuk mentarbiyah dirinya sendiri agar dia memiliki kepribadian Islami. Nah, lanjut kata beliau, ya, bahwa di antara hal yang dapat membantu seorang untuk melakukan tarbiyah dzatiyah adalah kejelasan sasaran dan tujuan hidupnya, bahwa ia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Itu dia tujuan kita hidup. Sepele memang kalimat ini, tapi ini penting. Kalau tidak kita pertahankan pemahaman bahwa kita dicipta, tujuannya hidup kita adalah untuk ibadah, sasaran kita apa? Ibadah. Sasaran kita sholat, itu sasaran saya sebagus-bagusnya. Ya, target saya apa? Ramadan. Target saya apa? Kalau harta sekian, saya zakat. Target saya apa? Kalau ada harta cukup, haji. Target saya apa? Baca Quran. Target saya apa? Ibadah, yang berkaitan ibadah berjemaah. Ya, jihad. Baik itu dengan jihad apa badan, jihad fisabilillah, atau jihad saat ini kita sangat membutuhkan jihad ilmu, berdakwah. Nah itu
Makanya kata beliau di sini bahwa ia diciptakan untuk ibadah kepada Allah, berjihad di jalannya dan berdakwah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan keberuntungan di dunia. Ini keliru ini ya. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat. Bagi yang punya bukunya yaitu di ralat itu ya, bukan di dunia, di akhirat. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bahkan surga Firdaus yang paling tinggi. Sementara di dunia keberuntungannya ia akan mendapatkan kebahagiaan hati dan ketenangan jiwa. Itu dia yang paling berharga para jemaah. Seorang yang faham target, tujuan, sasarannya apa dalam hidupnya, yaitu tadi ibadah, dia akan mendapatkan keberuntungan akhirat berupa apa? Surga. Terus di dunia apa keberuntungan dia? Keberuntungannya adalah ketenangan hati dan jiwanya, ya, sehingga dia tidak guncang jiwanya, nggak bingung, tenang jiwanya itu, hatinya, sehingga menjalani hidup pun dia bisa tenang. Dia tidak terganggu dengan kehidupan manusia, dengan perubahan manusia. Dia tetap kokoh, teguh, istiqomah, kuat di atas jalannya. Itu dia orang yang punya tujuan. Lihat orang yang tidak punya tujuan, bingung dia dengan perubahan manusia. Nah itulah dia. Tapi ketika dia punya tujuan, punya target, dia fokus. Saya di situ saja. Itu akhirat saya, itu hidup saya. Ibadah, jihad, dakwah, ibadah dengan berbagai macam ibadah. Jika tidak para jemaah, maka seorang akan terganggu hatinya. Itu yang membuat nanti hatinya kacau, pikirannya kacau, maka perbuatannya juga akan kacau juga dia. Gak fokus dia. Taib. Nah itu. Terutama jihad. Walaupun jihad saat ini dengan makna qital, peperangan, itu minimlah celahnya kita dapati. Ya, tapi jihad dengan makna jihadul ilm, dengan dakwah, belajar dan mengajarkan ilmu, menyampaikan kepada manusia. Alhamdulillah kita mampu hari ini, insyaallah. Terbuka pintunya hari ini seluas-luasnya. Maka ambil itu sebagai ibadah kita tadi, karena itu tujuan kita, ibadah, dakwah, menyampaikan ilmu, belajar, lalu kita membantu ilmu itu disebarkan. Kalau jihad dengan makna qital, berperang, ada memang saat ini, tapi kecil untuk keumuman kaum muslimin. Kalau dulu di masa Nabi itu besar pintunya, jihad dengan makna perang, qital. Ya, sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha seperti merasa cemburu, karena ketika dia membuka-buka Al-Quran, membaca-baca ayat-ayat Allah, lalu dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, afala nujahid, ya, kami mendapati di dalam Al-Quran amalan yang paling afdol adalah jihad, afala nujahid ma'ak. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, tidakkah kami juga berjihad bersamamu wahai Rasulullah? Kenapa? Karena dia dapati di dalam Al-Quran, jihad itu amal yang paling afdol, perang, ikut serta dalam perang. Maka Aisyah pun datang, ya Rasulullah, ya, tergiur dia, tertarik. Afala nujahid ma'aka, tidakkah kami ikut jihad juga bersamamu? La, kata Nabi, jihadukunna al-hajj wal umrah. Enggak, kata Nabi, jihadnya kalian perempuan itu haji dan umrah. Tapi yang perlu kita lihat bagaimana para wanita ataupun Ummul Mukminin Aisyah sebagai seorang wanita tergiur juga, karena saking banyaknya Allah menyebutkan jihad, 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 dengan harta, dengan jiwa. Tertarik dia. Ya. Berarti apa? Faham
akan tujuan hidup, untuk mengorbankan diri kita ini di jalan Allah. Untuk itu para jemaah, untuk itu yang tidak disadari keumuman umat Islam, sehingga yang muncul, yang tumbuh itu ya personal Islami, umat-umat Islam yang nggak peduli dengan istilah perjuangan. Kata mereka ada yang bertugas sendiri, padahal semua kita ya punya tanggung jawab untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tugas-tugas orang tertentu, setiap kita. Sehingga apa kata beliau di sini? Sehingga seorang faham tentang tarbiyah dzatiyah. Nah, kata beliau selanjutnya, adapun orang yang tidak memiliki sasaran dan tujuan hidup. Nah, ini. Orang yang tidak memiliki sasaran, tidak memiliki tujuan hidup, atau memiliki sasaran dan tujuan hidup yang tidak jelas, yang ia dapatkan secara amburadul dan tidak teratur, seperti yang dialami oleh sebagian besar umat Islam sekarang. Ini kata penulis, seperti yang menimpa umat Islam saat ini. Kebanyakan umat Islam saat ini nggak paham, padahal di dalam kitab mereka, di dalam agama mereka, sumber hukum Islam udah jelas apa tujuan manusia dicipta. Nah, kata beliau, ini kebanyakan yang menimpa umat Islam sekarang ini. Ya. Inilah yang dialami oleh sebagian besar umat Islam sekarang, akan menjadikan dunia, syahwat dan materi sebagai sasaran utama dan tujuan puncaknya. Nah, itu dia. Mereka menganggap bahwasanya tujuan hidup itu adalah dunia, syahwatnya dan materi-materi dunia. Betapa banyak kita dapati orang tua menanamkan tujuan hidup kepada anaknya dunia. Ah, itu dia, dunia. Ya. Dikit di antara mereka atau sedikit jaranglah di antara mereka berbicara tentang akhirat kepada anaknya. Nak, kalau di akhirat nanti semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya, nak. Semoga Allah mudahkan hisab kita, semoga kita termasuk 7 golongan yang dinaungi, semoga kita nanti termasuk orang-orang yang di belakang Nabi yang diizinkan meminum air dari telaga. Bagaimana itu wahai ayah ibu mendapatkannya? Nah, jelaskan. Ya, pegang Al-Quran, ittiba kepada nabimu, pegangi syariat Islam. Itu sudah jarang dibicarakan orang tua kaum muslimin kepada anak-anaknya. Lihat Nabi ketika berdua dengan Abdullah ibnu Abbas yang masih gulam di atas kendaraannya. Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, dan seterusnya. Agama yang diobroli sama Nabi. Ya, bukan berarti Nabi nggak pernah menceritakan masalah mainan sama anak-anak. Pernah, tapi Nabi lebih banyak membicarakan tentang masalah-masalah akhirat, agama kepada anak-anak. Masalah akhirat, surga, bahayanya neraka. Ya, supaya cintanya mereka terbentuk dalam hatinya dengan surga. Ketakutan mereka itu jangan sampai masuk neraka. Itu sudah minim. Maka harus dibangkitkan kembali. Apa tujuannya? Supaya generasi-generasi kita faham tujuan hidup mereka itu bukan semata-mata dunia, bukan para jemaah. Itulah yang ditakutkan oleh Nabi. Wallahi, kata Nabi, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, bukan, kata Nabi. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya. Tapi yang aku takutkan
menimpa kalian, dunia ini dibentangkan untuk kalian, diluaskan. Lihatlah hari ini, perkara dunia kita dimudahkan oleh Allah, ya atau tidak? Digampangkan. Tapi ada sisi negatifnya, yang itu tidak kita dapati dan didapati orang sebelum kita. Ya, sekarang kita dimanjakan dengan alat-alat, ya kan? Dalam rumah tangga semua serba alat-alat, pencet sana, pencet sini, pencet sana, pencet sini. Ya kan? Seperti itu. Tidak kita dulu kucek, rendam, jalan ke sana, gerak, berkeringat. Kita sekarang enggak. Ya itu dia dimanjakan. Dunia dibentangkan. Itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Itulah yang aku takutkan. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia pernah dibentangkan, diluaskan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lombanya hanya sebatas dunia, sebagaimana mereka dulu juga begitu. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia itu pernah membinasakan orang sebelum kalian. Tanafus, hanya berlomba-lomba dengan dunia, lalai. Alhaakum at-takatsur, kata Allah, melalaikan kalian, berlomba-lomba memperbanyak harta. Sampai kapan? Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan kalian, sampai kalian mati. Sibuknya apa? Berlomba-lomba dengan memperbanyak harta, bukan berlomba-lomba meningkatkan ketakwaan. Ah, itu dia. Ya, dan itu tidak segampang yang kita bicarakan. Itu butuh usaha, dan itulah yang mempermudah seorang untuk mendidik dirinya memiliki kepribadian Islami, para jemaah. Karena kalau kita disibukkan dengan dunia, kita lupa dengan maslahat diri sendiri. Berpikirnya tiap hari bagaimana mengumpulkan harta. Ketakutannya hanyalah masa nanti kalau tua. Iya, kalau sampai tua dia. Ketakutannya nanti kalau saya udah pensiun, nanti saya kalau sudah 60, nanti kalau saya sudah tua, anak-anak saya sudah meninggalkan saya, kayak apa saya ya? Padahal itu masih jangkauan pendek, para jemaah. Yang lebih panjang, bagaimana saya di barzakh, bagaimana nanti saya di alam kubur. Pernahkah berpikir seperti itu? Maka kalau itu yang dia pikirkan, dia akan mampu memiliki kepribadian Islami. Dia akan didik dirinya, dia akan siapkan dirinya. Bagaimana saya nanti di akhirat saat saya dibangkitkan dari kubur? Apakah saya di barisannya Rasulullah, atau di barisannya Fir'aun, di barisannya Qarun, di barisannya Abu Jahal dan yang lainnya? Itu dia masa depan lebih panjang, para jemaah. Saya mengajak diri saya dan kita semuanya, karena kesadaran seperti ini itu langka, para jemaah. Ya, itu langka. Kalau kita disibukkan dengan apa yang dikhawatirkan oleh Nabi, tanafus fid dunya, berlomba-lombanya hanya dunia saja, maka tenggelam kita, para jemaah. Ketinggalan kita, waktu habis, kuota habis, ya, waktu habis. Sebagaimana taklim kita juga sebentar lagi habis waktunya, ya, berjalan sebentar saja. Kehidupan ini seperti permainan senda gurau. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwal wal aulad, kata Allah. Ketahuilah oleh kalian, dunia ini seperti permainan senda gurau, ya, perhiasan, kemewahan, tafakhur, hanya berlomba-lomba, berbangga-bangga, memperbanyak harta, itu saja. Ya, kalau itu jadi ya yang menjadi tujuan manusia, maka sulit bagi dia untuk mendidik diri memiliki kepribadian Islam. Ini kata beliau. Ya, sehingga dia akan menjadikan dunia, syahwat dan materi sebagai sasaran utama dan tujuan puncaknya. Sehingga masih kita dapati orang-orang Islam
rasa takutnya itu bukan barzakhnya, alam kuburnya, bukan akhirat, tapi yang dia takutkan nanti, kamu makan apa nak? Ya kan? Kau makan apa nanti kalau besar? Kalau kau nggak kerja, pengangguran di mana-mana, susah hidup. Ya Allah. Ya, jangan takuti anak kita dengan itu para jemaah. Jangan takuti. Katakan kepadanya, nak, selama nyawamu masih ada, pasti Allah kasih kau rizki. Yang penting kamu berusaha di atas syariat, di atas barometer ataupun penjagaan syariat, di halal. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Itu bekal yang perlu kita berikan kepada generasi kita. Itu yang minim kita saat ini. Pendidikan seperti itu. Kepolosan, ketulusan, tapi mendekatkan dia dengan Robnya. Ya, pendidikan kewaroan. Saya sering koreksi, pendidikan kewaroan itu sudah minim pada generasi-generasi kecil kita. Lihat Nabi, cucunya Hasan, ketika di rumah Nabi mendapatkan sebutir kurma. Kemungkinan itu kurma sedekah, kurma zakat, kemungkinan juga kurma hadiah. Tapi lihat Nabi mendidik kewaroan untuk Hasan yang masih kecil, mungkin umurnya cuma 5, 6, 7 tahun. Kih, kuntahkan, keluarkan kurma itu. Ya, keluarkan, muntahkan. Tidak tahukah kamu keluarga Nabi haram makan sedekah? Padahal kata para ulama, bisa saja kurma itu kurma hadiah yang halal bagi Nabi. Tapi itulah Nabi mendidik kewaroan, supaya generasinya itu sudah terbiasa untuk hati-hati mengambil perkara yang belum jelas. Belum jelas milikmu, jangan kau miliki yang belum jelas. Lihatlah di dalam Islam ketika Nabi mengajarkan kita tentang hukum luqatah, ya, barang berharga yang tercecer di jalan, boleh nggak langsung kita miliki? Tidak. Ini pendidikan Islam para jemaah. Tunggu 1 tahun dan itu pun diumumkan. Bayangkan itu, untuk menggunakan harta yang nggak tahu siapa pemiliknya, tercecer di jalan. 100.000, wih 100.000, beliin saja, haram. Tunggu 1 tahun kata Nabi, 1 tahun, itu pun harus diumumkan. Ya, ini pendidikan seperti ini sudah minim, bahkan mungkin sudah hilang dari generasi kita. Kenapa? Justru kita dapati anak-anak itu dididik ketika ngambil yang bukan punyanya, ambil aja. Gak boleh seperti itu. Itu mendidik generasi kita itu generasi yang, aduh gimana ya, besarnya nanti ya wajar aja kalau dia suka hati aja mengambil sana sini. Kalau jadi pejabat. Kalau dia dikasih kedudukan, sembarangan aja dia mengambil, bukan punya dia, ambil aja. Ya, korupsi di mana-mana, ya rasakanlah memang itu buah dari pendidikan. Coba dididik seperti didikan Islam, didikan Nabi. Ya, para salaf terdahulu apabila dia teringat ada 1 dinar, ya, dari kantungnya tercecer di masjid, lalu dia kembali, dia dapati ada 1 dinar tadi, lalu apa kata dia? Barangkali ini milik orang lain yang sama seperti milik dia, dia tinggal. Itu warok para jemaah, itu didikan Islam. Kalau kita yang tercecer saja, ambil aja gitu ya, punya kan nggak jelas punya siapa, ambil aja. Itulah didikan kita. Ini contoh para jemaah, ini contoh supaya kita tahu itu apa tujuan hidup. Mengambil yang halal saja para jemaah. Itulah pesan-pesan Quran dan hadis. Akhdul halal wa tarkul haram, kata Nabi. Ambil yang halal saja bagi kalian dan jelas, thayyib. Yang haram udah tinggal, jangan. Jaga diri kita itu, jaga. Yang syubhat tinggal, kata Nabi. Yang belum jelas, ada potensi milik kita,
tapi juga ada milik orang lain, udah tinggal aja. Begitu didikan para salaf. Itu diceritakan dalam bab tazkiyatun nufus. Ketika mereka menjelaskan waro, apa itu waro? Para salaf, apabila teringat ada 1 dinar dari hartanya tertinggal di masjid, lalu dia datang ke masjid, dia dapati ada 1 dinar itu, dia tinggal. Barangkali ini milik saudaraku yang lain yang mirip seperti ini. Karena dulu mungkin tidak ada nomor serinya, ya kan? Kalau sekarang kan kalau uang itu ada nomor serinya kan? Ada, tapi kan kita nggak ingat juga. Nomor serinya banyak betul. Ini sudah minim pendidikan waro, zuhud. Kita kira itu pendidikan untuk orang-orang khusus. Lah ya jamaah, tidak. Itu pendidikan untuk kita semua umat Islam, kewaroan, kezuhudan. Itu untuk kita para jamaah. Jangan rancu pikiran kita ketika mendengar zuhud, lalu yang tergambar kita seorang berpakaian tambal-tambal, sobek-sobek. Jangan. Itu salah paham kita dengan zuhud. Zuhud itu adalah seorang yang terhindar dari tabdzir. Itu dia zuhud. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadzir terhadap hartanya sendiri itu ikhwannya setan. Itu zuhud para jemaah. Itu zuhud. Zuhud itu menyelamatkan Anda, menyelamatkan kita dari tabdzir. Karena zuhud lebih kepada pengelolaan harta. Dia nggak mau keluarkan hartanya untuk kesyirikan. Dia nggak mau keluarkan hartanya untuk perkara-perkara yang menyimpang. Ya. Tapi dia keluarkan hartanya tadi untuk yang bermanfaat, untuk akhiratnya, untuk agamanya, infak, sedekah, ya, dan semisalnya. Itu dia. Itu zuhud namanya. Taib ya, cukup mungkin sampai di sini. Jadi kata beliau di sini kita bacakan. Jadi bagaimana mungkin ia memikirkan atau bersemangat melakukan tarbiyah dzatiyah atau bersabar menghadapi segala macam rintangan, kesulitan dan kesinambungan dalam tarbiyah ini? Kenapa? Karena itu tadi dia nggak paham apa tujuan ataupun sasaran hidupnya. Taib ya para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita lanjut lagi untuk poin yang lainnya dari ketidakpedulian umat Islam ini terhadap tarbiyah Islamiyah. Moga-moga ini menjadi nasihat untuk kita semua, untuk saya pribadi dan untuk teman-teman dan untuk semua seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sehingga kita benar-benar bisa memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit dan kita bisa memiliki kepribadian Islami. Ini saja, akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.